Jika kedua akar persamaan x kuadrat kurang bx per ax kurang c sama dengan m kurang 1 per m tambah 1, nah diketahui bahwa kedua akarnya itu saling berlawanan tanda, tetapi mempunyai nilai mutlak yang sama. Maka nilai m sama dengan, berarti kalau misalnya kedua akar persamaannya itu berlawanan tanda, tapi punya nilai mutlak yang sama, bisa ditulis x1 sama dengan, nilainya tuh sama, cuma berlawanan tanda, minus x2 gitu. Sampai sini bisa? Berarti info yang kita dapat nih, persamaan kuadrat ini, x1 tambah x2-nya itu 0. Oke, sampai sini udah kebayang ya. Nah, karena x1 tambah x2 sama dengan 0, ini kita kaliin dulu, kali silang nih. Baru kita jadiin persamaan kuadratnya gimana? Nih, bisa kita lihat di. Nih, kita kaliin dulu nih persamaannya. Kita kali silang. Baru kita dapat ini, kita jabarin nih. Kita kaliin satu-satu sesuai sama koefisiennya. Kita kelompokin yang x kuadrat mana, yang x mana, dan yang konstanta mana. Ini kan yang konstanta. Jadi m tambah 1 kali x kuadrat. Baru m tambah 1 kali minus bx. Ini. Baru yang sebelahnya m kurang 1 dikali ax. Nih. Baru dikurang m kurang 1 dikali c. Nih. Nah, setelah dijabarin, ternyata kita bisa kelompokin lagi m tambah 1 kali x kuadrat. Ini kita kelompokin yang koefisiennya x. Nanti kita dapat bentuknya kayak gini nih, persamaan kuadratnya. Nah, karena kita ketahui tadi x1 tambah x2 sama dengan 0, ini kan Vieta ya. Kan udah tahu kalau misalnya Vieta itu, misalnya ada persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ada yang tahu nggak teorema Vieta? Berarti x1 tambah x2 sama dengan, ayo, jumlah kedua akar persamaannya itu min b per a. Dan hasil kalinya itu c per a. Gitu ya. Nah, karena kita ketahui tadi x1 tambah x2-nya sama dengan 0, artinya min b per a-nya itu 0. Artinya apa? Minus b, b-nya si persamaan kuadrat kan yang ini ya. Minus si b, berarti mb tambah b tambah ma kurang a. Tambah b-nya ketinggalan. Tambah ma kurang a. Per m tambah 1 itu sama dengan 0. Gini ya. Kan m tambah 1 nggak mungkin nih sama dengan 0. Karena nanti penyebutnya jadi 0. Makanya m itu nggak boleh minus 1. Berarti yang boleh 0 itu si atasnya. Berarti mb tambah b tambah ma kurang a ini sama dengan 0. Biar x1 tambah x2-nya itu 0. Gitu ya. Kita kelompokin si m-nya. M kita ambil, baru a tambah b. Ini min a ya. Min a pindah ruas jadi a. Pindah ruas jadi a. B pindah jadi negatif b. Kita dapat deh m-nya sama dengan a kurang b per a tambah b. Gitu. Jadi jawabannya yang C ya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyain? Nih, jabarannya. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Tadi banyak yang jawab benar sih, jadi aku anggap paham ya. Oke, beneran ya udah paham. Kita bakal next ke soal selanjutnya. Nomor 2. Oke. Persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang ax tambah b mempunyai akar-akar x1 dan x2 dengan x1-nya itu nggak 0 dan x2-nya juga nggak 0. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 per x1 dan 1 per x2 adalah, nah ini triknya sebenarnya ada rumus cepatnya, tapi aku bakal ngajarin konsepnya. Jadi kan ini nih, si x ini, x1 dan x2 di sini, persamaan kuadrat yang ini, itu persamaan kuadrat yang awal. Akar persamaan kuadrat yang awal. Nah, x1 dan x2 ini, kita buat persamaan baru, tapi akar-akarnya jadi 1/x1 sama 1/x2. Jelas persamaannya pasti berubah dong. Nah, pertanyaannya persamaannya itu jadi gimana? Apakah tetap 3x kuadrat kurang ax tambah b? Yang pasti nggak mungkin ya. Oke, caranya itu mudah. Kita tetap pakai Pieta. Kan kita dapat nih 3x kuadrat kurang ax tambah b sama dengan 0. Gitu ya.
Artinya berdasarkan Vieta kita dapat X1 tambah X2 tadi berapa? Min B per A. Berarti min si koefisien X, min A per 3. Gitu. Min B per A. Berarti sama dengan A per 3. Gitu. Baru X1, X2-nya berarti C per A. Berarti di sini C-nya konstantanya siapa? B per 3. Sampai sini bisa ya? Nah, sekarang kita buat persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu 1/X1 dan 1/X2. Gitu ya. Berarti berdasarkan Vieta, akar pertama tambah akar per 2 itu pasti min B per A. Jadi 1/X1 ditambah 1/X2 ini min B per A dari persamaan kuadrat yang baru. Gitu. Nah, kita cari dulu nih 1/X1 tambah 1/X2 itu berapa? Bisa kita samain kan penyebutnya? Jadi X1, X2. Baru di sini jadi X2 tambah X1. Nah, berdasarkan informasi yang kita punya, kan kita punya nih X2 tambah X1 berapa? A per 3. A per 3. Per X1 kali X2 berapa? B per 3. Artinya, koefisien di tengah per koefisien belakangnya, si persamaan kuadrat yang baru, itu A per B. Gitu. Sebenarnya bisa kalian cocok logis sih, ini berarti benar kan? Berarti bisa jadi ini jawabannya, ini juga bisa jadi jawabannya, ini juga bisa jadi jawabannya nih. Ini juga bisa jadi. Tapi gimana cara mastinnya? Ya kita cek kalau misalnya hasil kali kedua akarnya. Hasil kali kedua akarnya berarti 1/X1 kali 1/X2. Berarti ini sama dengan C per A, persamaan akar yang baru. Berarti ini berapa? 1/X1 kali 1/X2 kan sama aja kayak 1/X1 kali X2. Ini sama dengan 1 per B per 3. Artinya C per A-nya itu 3 per B. Tinggal cari dong yang C per A-nya itu 3 per B. Yang memenuhi cuma A. Gitu ya. Kalau ini kan jadi min 3 per B. Gitu. Sampai sini bisa? Jadi persamaan A yang sesuai dengan persamaan kuadrat yang akar-akarnya baru. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini jelas? Jelas ya? Oke, kalau ada yang mau ditanya boleh langsung disanggah aja. Dan next, nih ada cara praktisnya yang aku bilang kayak tadi. Sebenarnya tinggal dibalik aja kalau misalnya x kuadrat tambah bx tambah c, itu tinggal dibalik aja. Tapi kan nggak selamanya akar-akarnya itu 1/X1 sama 1/X2. Bisa jadi nanti 1/X1 tambah 5. Nah, ini kan nggak bisa pakai cara praktisnya lagi sama 1/X2 tambah 5 gitu. Konsep awalnya yang di awal gitu. Kita pakai Vieta. Gitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Ups. Grafik fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat tambah a kuadrat x tambah 4 terbuka ke atas. Nah, ayo terbuka ke atas artinya apa? Sebuah persamaan kuadrat itu kalau terbuka atas artinya nih, gini nih, terbuka ke atas. Ini terbuka ketutup. Terbuka ketutup. Terbuka ke bawah. Nah, untuk persamaan kuadrat yang terbuka ke atas, A lebih dari 0, benar. Melina hebat. Gila. A lebih dari 0, sedangkan untuk yang terbuka ke bawah itu A kurang dari 0. Nah, nanti ini bisa kita pakai nih infonya. Dan gradien garis singgung di titik berapsis 2 sejajar garis 12x kurang y tambah 5. Nah, sekarang kita mau cari gradien garis singgungnya. Katanya gradien garis singgung di titik berapsis 2, apsis itu x ya, berarti x sama dengan 2. Sejajar garis 12x kurang y tambah 5. Nah, kita cari dulu nih 12x kurang y tambah 5 ini gradiennya berapa? Sebenarnya bisa kita langsung cari aja ya. Kita pindahin y-nya ke kanan, jadinya y sama dengan 12x tambah 5. Jelas berarti gradiennya itu 12. Nah, kalau sejajar berarti gradiennya sama kan? Berarti gradien garis singgungnya juga sama dengan 12. Gitu. Pertanyaannya gimana cara cari gradien garis singgung dari persamaan kuadrat yang di x-nya sama dengan 2? Nah, kalau misalnya kita recall lagi nih, turunan dari persamaan kuadrat itu mencerminkan rumus gradien fungsi, tergantung x-nya berapa. Nah, sekarang turunan dari si fx ini berapa? Kita cari aja, ax kuadrat turunannya berapa? Berarti tinggal diturunkan jadi 2ax tambah a kuadrat x diturunkan, berarti kita patokannya si x nih. A kuadratnya ini nggak ngaruh. Tambah a kuadrat gitu.
Nah, karena dibilang di absis 2, berarti kita bisa masuk, berarti gradiennya itu sesuai kalau misalnya kita masukin X-nya sama dengan 2. Berarti 2 kali A kali 2, X-nya kita masukin 2, berarti jadi 4A tambah A kuadrat. Ini sama dengan 12. Sesuai sejajar dengan garis sih yang diketahui. Ini kalau jadi persamaan kuadrat, kita dapat A kuadrat tambah 4A tambah kurang 12. Pindah ruas ke kiri kan? Bisa kita faktorin nih, jadi berapa? Ayo. A tambah 6 dikali A kurang 2. Dengan 0. Nah, kita dikasih dua opsi nih. A-nya ada 2 sama negatif 6. Sebenarnya kalau misalnya, oke. Yang ditanya titik balik fx ya. Oke. Kita dapat A-nya 2 atau A-nya min 6. Tapi berdasarkan informasi yang kita dapat tadi, suruh buka ke atas, A-nya lebih dari 0. Berarti A yang memenuhi yang mana nih? Jelas yang A sama dengan 2 ya. Oke, kita dapat A-nya sama dengan 2, berarti fx-nya itu sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 4. Ini persamaannya nih. Kan ini tanya titik baliknya nih. Karena titik balik itu titik minimum atau titik maksimum. Karena ini A-nya lebih dari 0, berarti titik minimum. Kalian boleh cari, berarti kan ininya min B per 2A, koma ininya berapa ya? Tinggal masukin si min B per 2A-nya sih. Nanti berapa dapatnya. Berarti titik baliknya si X itu berarti min B per 2A, min 4 per 2A, 2 kali 2. Gitu. Berarti X-nya min 1. Berarti pilih ini yang min 1, ada 2 pilihan kan? Nah, berarti kita masukin aja min 1 ke dalam ini. F min 1 itu berapa? Berarti 2 kali min 1 kuadrat, 1, kurang 4, tambah 4. Ini habis. Berarti Y-nya itu 2. Berarti jawabannya yang A. Gimana? Sampai sini bisa? Bisa ya? Gak ada yang pertanyaan? Oke, sampai sini clear ya. Ini juga, oh ya, D per negatif 4A. Hasilnya bakal sama aja karena sesuai konsepnya. Bisa ya? Nanti ini PDF pembahasannya bakal aku share. Oke, next ke nomor 4. Diketahui parabola Y sama dengan KX kuadrat kurang 4 per 9X tambah 1 memotong sumbu Y di titik 0, P. Artinya X-nya 0, Y-nya P. Gitu. Serta memotong sumbu X di dua titik, Q, 0 dan R, 0. Jika PQR membentuk barisan geometri yang jumlahnya 13, maka K adalah, oke, kita langsung proses aja nih berdasarkan info yang pertama. Di titik 0, P. Berarti kita masukin X-nya 0. Masukin X-nya 0, kita dapat P. Berarti P sama dengan K kali 0 kuadrat, 0, kurang 4 per 9 kali 0, 0. Berarti P-nya 1 nih. Kita dapat P-nya 1. Nah, Q, 0 dan R, 0. Artinya Y-nya yang 0 nih sekarang, bukan si X-nya. Berarti kalau misalnya si Y-nya yang 0, berarti KX kuadrat kurang 4 per 9X tambah 1, itu sama dengan 0. Nah, kita kalikan 9 kedua ruas, jadinya 9X kuadrat kurang 4X tambah 9 itu sama dengan 0. Nah, sini bisa ya teman-teman? Nah, berarti karena Q dan R ini berarti dua-duanya ini akar persamaan nih. Berarti Q tambah R kita pakai vieta. Q tambah R itu min B per A. Berarti min 4 per 9K. Dengan 4 per 9K. Gitu. Nah, diketahui jumlahnya P tambah Q tambah R itu 13. Artinya P tambah Q tambah R sama dengan 13. Kita masukin aja nih nilainya. P-nya 1, Q tambah R-nya 4 per 9K. Itu ya. 13, ini pindah ruas, jadi kurang 1. Jadinya 12 sama dengan 4 per 9K. Ini kita selesaiin aja, nanti 9K sama dengan 4 per 12 atau 1/3. K-nya kita dapat 1 per 27. Jadi jawabannya yang A. Bisa ya? Ini lebih mudah dibandingkan soal-soal sebelumnya. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita next ke soal berikutnya. Apakah aku kecepatan? Atau udah pas temponya? Udah ya? Oke. Nih, caranya sama, dapat 1/27 juga. Kita next ke soal berikutnya.
Nah, ini kelihatannya rumit kan teman-teman, tapi sebenarnya ini mudah. Oke. Kak, ini gunanya apa sih si X kurang 2 per X kurang 2? Kenapa nggak ditulis 1 aja gitu? Nah, ini gunanya, ini kan penyebutnya nih. Ini penyebutnya X kurang 2, artinya X itu nggak boleh 2. Nah, dia cuma ngasih info ini nih. Info sekecil ini, tapi nanti dia bisa merubah jawabannya. Nanti aku tunjukin gimana. Oke, sebenarnya kita kalau misalnya udah catat nih X-nya nggak boleh lebih dari 2, boleh aja langsung kita simpulin ini 1 gitu. Karena memang X kurang 2 per X kurang 2 ya 1 gitu. Bisa ya? Oke. Nah, ini 1 sama ini habis kan? Tapi ada syarat nih, X nggak boleh 2. Nah, sekarang kita cek. Berarti persamaan yang ini itu kurang dari 0. Bisa ya? Per 2X kuadrat kurang 5X kurang 3 itu kalikan X kuadrat tambah 1 itu kurang dari 0. Karena habis satunya. Nah, sekarang gimana nih? Nah, kalau misalnya kalian cek, ini ngecek definite sih. Kalian tahu diskriminan kan? Diskriminan kan B kuadrat kurang 4 AC ya. Nah, kalau kalian cek nih diskriminasi X kuadrat kurang X tambah 3, artinya 1 min 1 kuadrat, 1 kurang 4 kali 3 kali 1. Ini kan di bawah 0 ya nilainya. Nah, diskriminan itu kalau di bawah 0, dia itu definite positif. Definite positif atau negatif bisa kita lihat di konstantanya. Ini kan 1 ya. Kalau misalnya lebih dari 0, berarti dia definite positif. Tapi kalau misalnya di sini minus, dia artinya definite negatif. Gitu. Apa sih gunanya definite positif dan negatif ini? Kalau misalnya definite positif, kayak fungsi ini, dia itu dia positif. Mau berapapun nilainya, dia positif. Jadi boleh kita abaikan nilainya. Karena kita mau ngecek nilai ini positif atau negatif. Gitu. Ini pasti positif, jadi bisa kita abaikan. Kalian cek ini juga, nanti ini kan sebenarnya X kuadrat tambah 0X tambah 1 ya. Karena 0 kali X itu kan 0, jadi X kuadrat tambah 1. Kalian cek ini juga diskriminannya ini pasti kurang dari 0. Ini juga, karena konstantanya juga lebih dari 0, berarti ini definite positif. Berarti ini bisa kita abaikan. Jadi yang kita tinjau itu cuma yang ini. Kita faktorin nih. Faktornya apa? Jadinya X kurang 3 kali 2X tambah 1. Gitu. Kurang dari 0. Berarti kalau misalnya kurang dari artinya diapit kan? Diapit 3 sama min setengah. Min setengah. Gini. Nah pertanyaannya ini kan sama dengan nih. Kenapa yang ini nggak sama dengan juga? Gitu. Jawabannya karena dia di penyebut. Dia nggak boleh nilai 3. Kenapa? Nanti jadi 1/0. Ini kan nggak terdefinisi ya. Jadi nggak perlu pakai sama dengan. Karena dia nggak memenuhi 3 dan min setengahnya. Nah, kalau misalnya kalian sampai sini doang nih, kalian bakal jawab B. Padahal jawabannya bukan B. Kenapa? Karena kita udah nyatet nih tadi di awal X-nya itu nggak boleh 2. Gitu. Jadi 2 itu nggak termasuk. Sedangkan kalau misalnya di range ini 2 itu masuk. Artinya jawabannya itu minus setengah sampai 2, baru dilanjutkan dari 2 sampai 3. Hal sesimpel itu bisa merubah jawaban nih. Jadi jawabannya yang A. Bisa ya teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Kak mau tanya. Boleh. Tadi itu yang plus 1 itu dicoret itu gimana, Kak? Mohon penjelasannya lagi. Oke. Jadi X kurang 2 per X kurang 2 kan? Ini kan 1 ya, sama aja 1 ya. Ini satunya pindah ruas nih ke sana. Jadi negatif 1. Kan habis nih, 1 kurang 1, 0. Bisa? Iya, Kak. Makasih. Oke, sip. Makasih. Bisa lanjut ya berarti? Oke, kita lanjut. Untuk ini ya, aku ketemu jawabannya itu salah. Ntar kita lihat ya. Dia itu lupa kalau misalnya X-nya itu nggak boleh 2. Nih, bahkan solusinya salah. Jadi kita harus lebih teliti. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke nomor 6. Mungkin kita bahas sampai nomor 10 aja kali ya. Untuk nomor 11 sampai 20 kalian mandiri gitu. Kalian lihat. Soalnya kalian latihan sendiri. Oke, ini materi eksponen. Sebenarnya mudah sih kalau kalian paham. Oke, kita kerjain ya. Kita tahu kan 243 itu 3 pangkat, ayo 3 pangkat berapa? 3 pangkat 5 ya? Iya kan? Karena 81 itu 3 pangkat 4.
Ini kan dikali 3 lagi nih sekali. Berarti 3 pangkat 5. Tapi karena dia 1/2/3, dia jadi 3 pangkat negatif 5 gitu ya. Ini 3 pangkat negatif 5. 3 pangkat negatif 5. Dan ini ada pangkat 3, akar pangkat 3, tapi dipangkatin 3. Jadi kalau notasinya, ini 3 pangkat min 5/3, karena akar pangkat 3. Tapi dia dipangkatin lagi sama 3x gitu. Pangkat dipangkatin berarti dikali. Berarti nanti ini dikali nih. Min 5/3 sama si 3x. Nanti dikali. Itu sama dengan, nah ini kan 3 pangkat 1 nih. Nah kalau misalnya pembagian kan dikurang. Berarti 3 pangkat 1 kurang x tambah 2. Bisa? Jadi dikurang dia. Dikurang x kurang 2. Jadinya tandanya berubah dua-duanya. Ini dikuadratin nih, berarti nanti dikaliin sama si dalamnya. Dikali sama, ini kan 3 pangkat 2 ya, tapi karena seper jadi 3 pangkat minus 2. Dan ada akar pangkat 3-nya, berarti 3 pangkat min 2/3. Udah deh, ini tinggal diselesain aja. Ini tinggal kita kaliin, 3x kali ini 3-nya habis, jadi 3 pangkat min 5x. Min 5 kali x. Sama dengan, ini kan 3 pangkat 3 kurang x ya berarti. Ini dikuadratin nih. Kalau dikuadratin, pangkatnya, kalau bilangan dipangkatkan lagi, artinya pangkatnya dikalikan. Jadi 3 pangkat 6 kurang 2x. Gitu. Nah, karena ini dikali, berarti pangkatnya ditambahin. Jadi ini nanti tinggal ditambahin. Nah, sekarang kita lihat eksponennya aja, karena bawahnya udah sama. Gitu. Contohnya 3 pangkat 2, itu pasti sama dengan 3 pangkat 2 kan? Karena kita lihat bawahnya sama, kita tinggal samain atasnya gitu. Min 5x sama dengan 6 kurang 2x. Ini penjumlahan aja nih teman-teman. Kalau yang dikali, ini kan kali. 6 dikurang 2x dikurang 2/3. Kita kaliin 3 kedua ruas, jadi min 15x sama dengan, ini kali 3 jadi 18 kurang 6x kurang 6. Kurang 2. Karena kali 3 kan? Kali 3, ini juga kali 3. Kita selesain deh. 15x-nya pindah ruas, boleh. Jadinya 9x, 15 kurang 6, 9x. 18 kurang 2, 16 ya. Jadi tambah 16, sama dengan 0. Jadi nilai x-nya itu min 16/9. Tinggal masukin aja nih. X-nya kita dapat min 16/9. Kita masukin ke sini. 1 dikurang 3/4 kali min 16/9. Ini minnya habis ya. Jadi positif. Ini habis 3. Ini juga habis 4. Jadi 1 tambah 4/3. Atau 2 1/3. Gitu. Ini kan bisa kita samain jadi 7/3 ya. Baru kita pilih aja nih mana yang 7/3. Jawabannya D. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jelas ya berarti. Sip. Kita lihat kalau penyelesaian yang resminya. Apakah salah? Oh benar. Kurang lebih sama ya caranya. Nilainya juga sama. Bisa kita lanjut ya ke nomor 7. Nih, kayaknya belum kebayang ya, karena juga materi sekolah jarang nih dibahas. Gimana nih caranya? Manual boleh sih. Untuk logaritma kan, logaritma itu kalau ditambah artinya dikaliin. Jadi log x tambah log 2x itu sama aja kayak log 2x kuadrat dikaliin dalamnya. Gitu. Jadi nih, ini sampai log 1024x itu log, berarti x kali 2x kali 4x sampai 1024x. Gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau kalian lihat ini deret geometri sebenarnya. Ini 2 pangkat 0 kali x, ya kan? Ini 2 pangkat 1 kali x, ini 2 pangkat 2 kali x, gitu. Sampai 2 pangkat 10x. Nah, kita lihat ini x-nya ada berapa nih?
dari 1 sampai 10. Berarti ada 10 kan dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini ada 10. Nah, tapi ini tambah 1 lagi X-nya. Berarti ada 11X. Berarti ini log X pangkat 11. Gitu. Nah, ini tinggal kita jumlahin aja. Kan kalau misalnya perpangkatan dikalikan, artinya dijumlah. Berarti 0 tambah 1 tambah 2 tambah sampai tambah 10. Ini kan bisa pakai Gauss nih. 1 tambah 2 sampai tambah 10. Gauss itu rumusnya sampai ini tambah N. Itu dia rumusnya N kali N tambah 1 per 2. Berarti ini 10 kali 11 per 2. Kalau sampai 10 doang. 10 kali 11 per 2, berarti 10 kali 11 per 2, 110 bagi 2, 55 ya. Artinya ini 2 pangkat 55. Gitu. Sama dengan berapa? Sama dengan 22. Log itu kalau nggak ditulis nih, berarti dia basisnya 10 ya. Berarti 10 log ini sama aja kayak 10 pangkat 22. 10 pangkat 22 sama dengan si 2 pangkat 55 kali X pangkat 11. Kita bagi semua nih, pangkatnya sama 11. Jadinya 10 pangkat 2, kita akar pangkatkan 11 ceritanya. Jadi 10 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat, ini bagi 11 jadi 5 kali X pangkat 1. Ya kan? 2 pangkat 5 itu berapa teman-teman? 32 ya. Berarti 100 per 32 sama dengan X. Atau kalau dibagi lagi nih, X-nya itu jadi 25 per 8. Atau sekitar berapa ya? 31 per 8. 3,125. Jawabannya B. Sampai sini bisa teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Masih jelas ya? Oke. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung disanggah aja. Kita lihat penyelesaian resminya. Kurang lebih sama ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nomor 8. Ups. Supaya garis Y sama dengan X tambah A menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 2Y tambah 2 sama dengan 0, haruslah. Nah, kita disuruh cari nilai A yang memenuhi ini. Oke. Sebenarnya banyak caranya ya. Dan aku kalau misalnya bisa kasih saran, ada 3 cara. Cara yang paling mudah menurut aku, yang mana ya? Coba kita tes satu-satu, mana yang menurut kalian paling mudah. Pertama, kalian bisa nih, kalian substitusi Y sama dengan X tambah A ke dalam persamaan kuadrat, persamaan lingkarannya. Baru kalian cari diskriminannya harus sama dengan 0. Kenapa? Karena dia menyinggung. Karena menyinggung kan kalau misalnya lingkaran disinggung sama garis, dia cuma punya satu titik potong. Artinya diskriminannya sama dengan 0. Itu cara yang pertama. Nanti tetap dapat, hasilnya bakal tetap sama. Cara yang kedua, kalian kan udah tahu nih rumus Y kurang B sama dengan M kali X. Untuk ini rumus persamaan garis singgung lingkaran ya. X kurang A plus minus. Ini R akar M kuadrat tambah 1. Nah, sekarang A, B ini titik pusatnya. Nah, sekarang kita tinggal cari nih. Berapakah titik pusat si lingkaran ini? Kan bisa kita kelompokin nih. Ini melengkapi kuadrat sih. Tambah Y kuadrat. Kita kelompokin dulu nih. 2Y tambah 2 sama dengan 0 kan? Ini yang dikasih tahu soal. Nah, kita harus lengkapi kuadratnya. Cara cepatnya sih, ini bagi 2, bagi min 2, baru dikuadratin. Min 6 bagi min 2 kan 3. Baru dikuadratin, tambah 9. Nah, tapi karena kita nggak punya komponen negatif 9, berarti kita harus kurang 9 nih nanti. Kita kayak pinjam 9, baru kita kurangin 9 lagi. Biar nggak berubah nilai. Ini juga bagi min 2, jadi min 2 bagi min 2, 1. 1 dikuadratin, 1. Karena kita pinjam 1, berarti kita kurang 1 juga nih. Oke. Ini kan bisa kita kuadratin jadi X kurang 3 kuadrat, tambah Y kurang 1 kuadrat, min 9, min 1, min 10, tambah 2, min 8. Pindah ruas ke kanan jadi 8. Gitu. Kan kita tahu nih persamaan kuadrat itu gini kan, persamaan lingkaran.
Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti kita dapat info nih, A-nya 3, B-nya 1. Gitu. Dan R-nya itu berapa? R kuadrat sama dengan 8. Berarti R-nya sama dengan 2 akar 2. Gitu. Akar 8. 2 akar 2. Berarti kita dapat nih Y kurang B-nya berapa? 1. Sama dengan M-nya berapa nih? Nah, M-nya ini 1. Pasti 1. Karena di sini 1. Gitu. Pasti M-nya 1 kali X kurang A. X-nya A-nya 3. Plus minus. R-nya berapa? 2 akar 2. Dikali M-nya kan 1 nih. Berarti 1 kuadrat tambah 1 kali akar 2. Gini. Oke, kita coba hapus. Oke, kita sambung. Ini tinggal mainin persamaannya aja sih. Y kurang 1 sama dengan X kurang 3 plus minus 2 akar 2 kali akar 2. Ini kan 2 ya. Akar 2 kali akar 2 kan 2. 2 kali 2, 4. Berarti plus minus 4. Berarti Y sama dengan X. Ini kan min 1 jadi plus 1. Plus 1. Jadi min 3 plus 1, min 2 plus minus 4. Berarti bisa jadi Y sama dengan, kalau kita pilih yang plus, jadi min 2 plus 4. Jadi X plus 2. Atau bisa juga yang minus. Min 2 kurang 4. X kurang 6. Berarti A-nya ini bisa jadi 2, bisa jadi min 6. Berarti pilihannya yang D. Yang paling tepat. Ini menurutku cara yang paling mudah sih. Yang paling cepat. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Bisa ya? Coba kita lihat kita lihat solusi resminya. Nah, kalau misalnya solusi resminya, dia itu malah menyubstitusikan nih ke dalam. Nih, disubstitusiin ke si nilai Y-nya. Masukin, dijabarin. Nih, baru syarat menyinggung D sama dengan 0. Tapi sama aja nilainya. Hanya bisa min 6 atau A sama dengan 2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Oke, kita next. Semangat teman-teman, 2 soal lagi nih. Oke, nomor 9. Ups. Kedua garis lurus yang ditarik dari titik 0,0 dan menyinggung lingkaran L dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X tambah 2Y tambah 5 mempunyai gradien. Oke, jadi ceritanya ada nih lingkaran. Sebenarnya kita bisa cari titik pusatnya dulu sih. Ini kan titik pusatnya jelas. Ini bagi min 2 berapa? 3 ya. Berarti titik pusatnya itu di 3, ini bagi min 2, jadi min 1 ya. 2 bagi min 2. Berarti dia kira-kira di sini deh. 3, ini min 1. Kira-kira di sini nih titik pusatnya. Ya, ginilah ya. Terlalu jauh, sorry. Kira-kira gini mungkin. Nah, dia bilang kedua garis lurus yang ditarik dari 0,0. Ini kan 0,0 nih. Berarti ini nih, kedua garis singgung ini. Ini maksud. Nah, ditanya ini gradiennya ini berapa, ini gradiennya berapa. Gitu. Gimana? Ada gambaran? Pertama kita cari dulu ya info-info dari persamaan lingkarannya. Y sama dengan MX tambah C. Sebenarnya cara pertama bisa nih. Kalian substitusiin. Oh, karena melalui titik 0,0, persamaan yang melalui titik 0,0 itu kan pasti Y sama dengan MX doang ya. Dia nggak punya gradien. Ini udah info dari awal. Nih kalian bisa substitusiin nih Y sama dengan MX ke dalam, baru kalian cari D-nya sama dengan 0. Bisa ya? Kita coba pakai cara yang ini sekarang, biar bervariasi. Berarti kita masukin X kuadrat tambah Y kuadrat. Y kuadratnya berarti MX kuadrat, atau M kuadrat X kuadrat kurang 6X tambah 2Y. Berarti 2MX tambah 5 sama dengan 0. Ini lebih mudah deh kayaknya. Kita kelompokin nih yang X kuadrat. Ini M kuadrat tambah 1 ya. M kuadrat tambah 1 kurang, kita kelompokin yang X. Berarti jadinya 2M kurang 6X
ditambah 5 sama dengan 0. Bisa ya? Udah deh, tinggal cari diskriminannya. Kita cari di sini diskriminannya. Berarti B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. B kuadratnya berarti si B kan 2M kurang 6 ya. B kuadrat kurang 4AC. Kurang 4 kali A. A-nya M kuadrat tambah 1. C-nya 5. Ini harus sama dengan 0. Dapat persamaan kuadrat. 2M kuadrat jadinya 4M kuadrat. Min 6 kuadrat jadi 36 positif. Dikurang 2 kali 2M kali min 6. Jadi kurang 2 kali 2M jadi kurang 4M ya. Kurang 4M kali 6 jadi kurang 24M. Ini kurang 4 kali 5 jadi 20. Kurang 20 kali M kuadrat tambah 1. Tuh. Sama dengan 0. Udah deh, tinggal diselesain aja. Ini kan jadi 4M kuadrat dikurang 20M kuadrat jadi min 16M kuadrat. Dikurang 24M. 36 dikurang 20 tambah 16. Pindah ruas bagi 8. Oke, kita bagi 8 dulu ya. Jadi min 2M kuadrat kurang 3M tambah 2 sama dengan 0. Pindah ruas jadi 2M kuadrat tambah 3M kurang 2 sama dengan 0. Udah deh, bisa pakai rumus ABC atau difaktorin. Jadi M tambah 2 kali 2M kurang 1. Ini faktornya. Nah, 0 berarti M-nya bisa setengah atau min 2. Berarti jawabannya D. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana teman-teman? Masih jelas? Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, masih bisa ya berarti. Sip. Jawabannya D, kita lihat solusi resminya. Dia pakai info, malah kebalik nih. Dia malah pakai info yang awal, yang kita kerjain tadi di soal sebelumnya. Oke, dia malah hasilnya sama aja, cuma kebalik. Tadi dia pakai cara yang ini, kita pakai cara yang itu. Oke, kita next ya. Nomor terakhir, hore. Selamat semangat teman-teman. Ini nomor terakhir yang bakal kita bahas. Oke, matriks nih. Hasil kali semua nilai X sehingga matriks ini tidak mempunyai inverse. Nah, ingat nggak kalau misalnya mau cari inverse dari matriks ABCD, itu kan 1 per determinan ya. 1 per determinan si matriks ini. Matriks A ini. Misalkan kalau misalnya ini matriks A ya. Inverse-nya itu pasti 1 per determinan A. Baru si kontraposisi, apa sih namanya? Aku lupa ada istilahnya. Tapi ini jadi ditukar. D A ini jadi minus B sama minus C. Ini ada istilahnya matriks bla 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 matriks gitu. Kontraposisi bukan? Nanti kalian cari sendiri istilahnya. Aku juga lupa. Nah, matriks ini nggak punya inverse. Ini kan inverse nih. Dia nggak bakal punya inverse kapan? Ya waktu determinan A-nya ini 0. Karena jadi 1 per 0. Nggak terdefinisi. Nah, ya udah kita cari aja determinannya sama dengan kan 0. Gitu. Kita cari determinan. Determinan itu kalau misalnya ABCD matriksnya berarti determinannya itu A kali D dikurang B kali C. Gitu. Ini harus sama dengan 0 karena tidak mempunyai inverse gitu. Jadi A kali D dikurang B kali C itu sama dengan 0. Bisa ya? Kita cari aja nih. X kuadrat tambah 2X dikali X kurang 6 dikurang X kurang 10 kali X tambah 2. Dengan 0. Itu ya. Ini sebenarnya bisa kita faktorin nih. Ini kan X kuadrat tambah 2X bisa jadi X kali X tambah 2 nih. Kebetulan ada faktor yang sama. Bisa kita cepetin aja. Kita ambil X tambah 2-nya.
Berarti jadi, aku pindahin di sini, aku ambil X tambah 2-nya, jadi X kali X kurang 6. Ini kan diambil nih X tambah 2-nya, difaktorin. Dikurang X kurang 10, gitu. Oke deh, kita tinggal selesaiin dalam. Ini jadinya X kuadrat kurang 6X, dikurang X kurang 10. Tambah 10 ya. Ya, karena minus ketemu minus kan. Sama dengan 0. Ini bisa difaktorin jadi X kurang 2 kali X kurang 5. Gitu. Jadi yang membuat matriksnya tidak ada itu ada min 2. Nih, untuk persamaan yang ini kan X tambah 2-nya harus 0. Berarti X sama dengan min 2. Berarti ada min 2, ada 2, ada 5. Ada 5. Ini 5 ya. Berarti kita kaliin semua berarti min 20 hasilnya. Min 2 kali 2 kali 5. Min 20. Jawabannya min 20. Kita lihat solusi resminya sama, min 20. Sampai sini bisa teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Bisa? Apakah ada yang mau ditanyakan? Dari nomor-nomor sebelumnya juga? Gimana? Jelas sampai sini? Oke, semoga jelas ya. Oke, udah nggak usah terlalu banyak latihan soal, sampai 10 aja juga udah lumayan. Yang ngumpulin aku cek lagi ya responnya. Oh, masih 1 sih. Coba aku reload ya. Oke, masih 1. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalian mantengin dari tadi. Oke, nanti aku bagiin file PDF-nya